Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sosok Chen Changsheng telah lenyap ke dalam pusaran penyambutan. Setelah membungkuk hormat, para murid Sekte Duxian yang hadir mulai dengan tekun mencerna manfaat dari hujan spiritual ini dan manfaat-manfaatnya yang terkandung di dalamnya. Aku ingin tahu apakah anak ini bisa melihat sesuatu. Ye Qing menatap pusaran yang menghilang, lalu menatap Gu Changge, yang duduk bersila dengan mata terpejam, rasa ingin tahunya membuncah. Dalam hal obsesinya dengan alam abadi, keterikatannya jauh lebih dalam daripada Gu Changge. Lagi pula, ia telah berada di alam abadi terestrial selama ribuan tahun, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai alam abadi. Hanya saja, langkah terakhir ini sangat sulit. Pada saat ini, Gu Changge tetap tenang sepenuhnya. Ia memfokuskan perhatiannya pada seberkas kesadaran samar itu. Kesadarannya dapat berbagi penglihatan Chen Changsheng, tetapi karena sangat lemah, ia tidak dapat melakukan apapun. Ia hanya dapat mengamati apa yang dilihat Chen Changsheng melalui penglihatannya. Di bawah pengamatannya, Chen Changsheng pertama kali diantar ke pusaran biru. Kemudian, sebuah pemandangan kehampaan muncul, dengan ritme dao yang kacau sesekali mengalir di sekelilingnya. Namun, tidak ada jejak dari apa yang disebut alam abadi yang muncul. Pemandangan ini membuat Gu Changge sedikit mengernyit. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah menonton dengan tenang. Di bawah tatapannya, Chen Changsheng tampak tersesat dalam penantian dan mengambil inisiatif untuk bergerak di dalam kehampaan. Sekarang Chen Changsheng telah mencapai alam manusia abadi, ia dapat bergerak bebas di dalam kehampaan tanpa hambatan apapun. Ia bahkan mencoba memurnikan sebagian ritme dao dan kekuatan hukum yang tersebar di dalam kehampaan. Mungkinkah? Apakah aku perlu memurnikannya cukup banyak di sini sebelum aku benar-benar dapat naik? Chen Changsheng mengembara di dalam kehampaan selama kurang lebih 1 batang dupa, tetapi tidak menemukan apapun. Namun untungnya, ia juga tidak mendeteksi makhluk hidup lain, membuktikan bahwa ia sendirian di sana. Dengan pemikiran ini, ia memutuskan untuk mulai memurnikan hukum alam yang tersebar. Namun tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Siapa itu? Pupil mata Chen Changsheng mengecil, dan ia tak kuasa menahan rasa waspada. Pikirannya mencari-cari, tetapi tak ada apapun di hadapannya, kehampaan yang pekat. Namun lelaki tua berjubah abu-abu itu berdiri di hadapannya, dan inilah yang paling membuatnya takut. Maaf, senior, apakah Anda bertanggung jawab membimbing para kultivator menuju pencerahan? Melihat sosok berjubah abu-abu itu tetap diam, Chen Changsheng sedikit tenang dan melanjutkan bertanya. Namun alih-alih menjawab, lelaki tua berjubah abu-abu itu tersenyum tipis. Ia mengulurkan jari dan mengetuk alisnya. Merasakan bahaya, Chen Changsheng langsung ingin mundur dan menghindarinya. Namun pada saat ini, kekuatan aturan yang sebelumnya tersebar di dalam kehampaan tiba-tiba menyatu, berubah menjadi rantai kekuatan terikat aturan yang mengikat anggota tubuhnya, termasuk lehernya, dengan erat, menjepitnya di tempat. Ia tak berdaya untuk melawan. Ketika jari itu mendarat di antara alisnya, Gu Changge, yang duduk bersila di Sekte Duxian, tiba-tiba membuka matanya. Petik 2. Mata Gu Changge berkilat ketakutan, ekspresinya rumit. Ada apa? Apa kau melihat apa yang disebut alam abadi? Ye Qing, saat melihatnya membuka mata, langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Gu Changge menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jadi, apa yang kau lihat? Ye Qing mendesak, tapi kali ini, Gu Changge tidak menjawab. Dia hanya mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Siapakah lelaki tua berjubah abu-abu itu? Dia merasakan sesuatu yang familiar. Di mana aku pernah melihat ini sebelumnya? Itu, sosok tanpa wajah saat hukuman surgawi. Pupil mata Gu Changge tiba-tiba mengecil, seolah-olah sebuah pikiran terlintas di benaknya. Nak, Ye Qing mengerutkan kening melihat ekspresi rumitnya, merasa ada yang salah. Mari kita kembali ke Sekte Pedang dulu. Gu Changge melirik Sekte Du Abadi, tempat semua orang bersemangat tentang keberhasilan Patriark Changsheng melewati kesengsaraan dan kenaikannya. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan lebih lanjut. Saat itu, Tuan Sejati Bai mendekat dan membungkuk kepada Gu Changge. Terima kasih, Santo Gu, atas bantuanmu. Kali ini, leluhur Changsheng berhasil melewati kesengsaraan, dan kau, Santo Gu, telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Ngomong-ngomong, ketika leluhur naik tahta, beliau berkata bahwa Santo Gu selanjutnya akan menjadi Grandmaster tamu Sekte Duxian kita. Semua orang di Sekte Duxian akan memperlakukannya dengan hormat layaknya seorang Grandmaster. Gu Changge membungkuk sedikit, tetapi saat ini, karena tidak ingin bersikap terlalu sopan, ia hanya berkata, terima kasih, Master Sekte Bai, atas kebaikanmu. Namun, saya sangat lelah sekarang dan harus kembali ke Sekte Pedang untuk menyendiri. Oh, kalau begitu, mohon tunggu sebentar, Tuan. Aku akan mengambilkan beberapa ramuan untukmu. Lagi pula, kau sedang membantu leluhur Changsheng melewati kesengsaraan. Seorang guru tamu sepertimu seharusnya tidak menolak. Mata Tuan Sejati Bai berbinar ketika ia melihat bahwa ia tidak menolak gelar guru agung tamu.
Mulai hari ini, semua orang memahami betapa berharganya Seingu. Ia dapat membantu orang lain melewati kesengsaraan, bahkan kesengsaraan kenaikan. Namun, memanggilnya langsung sebagai Guru Agung tidak sesuai dengan usia Seingu ini, jadi ia hanya memanggilnya sebagai tamu. Saat berbicara, ia telah mengirim pesan kepada ahli alam Tuan sejati yang bertanggung jawab atas perbendaharaan Sekte Duxian, memerintahkannya untuk mengirimkan 3 botol ramuan tingkat spiritual. Tanpa menunggu Gu Changge menolak, ia menyerahkan ramuan-ramuan itu kepadanya. Sebenarnya, Sekte Duxian kami juga bisa mengatur tempat terbaik bagi Anda, tamu kami, untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tuan Bai berkata dengan tulus. Jangan repot-repot. Sekarang setelah masalah ini selesai, saatnya saya kembali. Gu Changge menggelengkan kepalanya, menantang. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan memaksa Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui token ini. Semua orang di Sekte Duxian kami akan mengingat kebaikan Anda hari ini. Tuan Bai menyerahkan sebuah token khusus untuk Sekte Duxian. Setelah menerima token tersebut, Gu Changge tidak berlama-lama. Dipimpin oleh guru mereka, Ye Qing, mereka berdua melintasi kehampaan dan meninggalkan Sekte Duxian. Melihat celah spasial yang perlahan pulih, Tuan sejati Bai tak kuasa menahan desahan, sayang sekali. Seandainya kita menerima Seingu sebagai murid Sekte Duxian kita saat itu, pasti jauh lebih baik. Sekarang tidak seburuk itu, setidaknya kita terhubung dengan Seingu. Kita tidak perlu khawatir akan ditinggalkan sepenuhnya oleh Sekte Pedang di masa depan. Mendengar pernyataan Master Sekte, pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati yang bertanggung jawab atas perbendaharaan mengangguk setuju dalam diam. Dulu, di mata para pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati itu, hanya pembangkit tenaga listrik alam abadi duniawi yang mewakili fondasi sejati. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa selama Gu Changge, sosok yang berani, masih ada, bahkan alam abadi duniawi pun perlu menjilatnya. Terutama setelah hari ini, semua pembangkit tenaga listrik alam abadi duniawi hanya akan berteman dengan Seingu, dan tak seorang pun ingin menjadi musuhnya. Jika ada pembangkit tenaga listrik abadi duniawi yang mengancam untuk menyentuh Seingu, mereka pasti akan ditindas dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik alam abadi duniawi lainnya, dan dibawa ke hadapan Gu Changge. Alasannya sederhana, dia bisa meningkatkan peluang alam abadi daratan untuk naik ke kesengsaraan abadi sebesar 40%. Ini jauh lebih luar biasa daripada efek dari Ascension platform RAI. Penggarap alam abadi daratan mana yang bisa menahan godaan seperti itu? Saat mereka melintasi kehampaan, Ye Qing, yang diselimuti aura Taois, bertanya lagi, "Nak, apa yang kau lihat?" Baru saja, semua orang di Sekte Transendensi Abadi berada dalam keadaan gembira, bahkan Tuan Sejati Bai tidak menyadari perilaku Gu Changge yang tidak biasa. Namun sebagai seorang abadi daratan, Ye Qing lebih peka. Dia tahu ada sesuatu yang ingin dia katakan, itulah sebabnya dia meminta untuk kembali ke Sekte Pedang. Lagi pula, itu hanyalah menghilangkan sisa petir kesengsaraan dari senjata ajaib. Bagaimana mungkin monster kecil seperti Gu Changge membutuhkan perawatan khusus? Dia bahkan menguasai kekuatan hukuman surgawi. Petik 2. Gu Changge membuka mulutnya, tetapi tidak ada yang keluar. Berada dalam kehampaan ini, dia merasa seolah-olah baru saja menggunakan indera spiritualnya untuk mengintip perspektif Chen Changsheng. Melihat ini, Ye Qing hanya bisa menekan keraguannya hingga dia kembali ke area inti Gunung Pedang beberapa saat kemudian. Di tengah lapisan formasi dan penghalang, dia akhirnya berbicara lagi, "Katakan padaku, bisakah kita akhirnya berbicara dengan tenang di sini? Dengan formasiku ini, bahkan seorang abadi terestrial pun tidak akan bisa memata-matai informasi ini." Dia berbicara dengan percaya diri. Formasi di area inti Gunung Pedang tidak dibuat olehnya sendiri, formasi tersebut telah disempurnakan oleh banyak abadi terestrial sejak zaman kuno. Namun Gu Changge hanya tersenyum getir dan rumit. Dia sudah menebak jawabannya di sepanjang jalan. Formasi ini memang bisa menahan mata-mata para abadi terestrial, tetapi mungkinkah ia menahan mata-mata kehendak langit dan bumi? Sosok berjubah abu-abu itu pertama kali muncul ketika hukuman surgawi muncul. Kali ini, ia muncul saat kenaikan senior Chen. Murid punya pertanyaan untuk guru. Apakah ada yang pernah menyaksikan kemunculan alam abadi manusia? Atau apakah makhluk abadi yang telah naik ke surga terhubung kembali ke tanah suci melalui suatu cara? Gu Changge terdiam sejenak, lalu bertanya. "Yah, meskipun jarang, itu memang terjadi. Mengapa kau bertanya?" Ye Qing menatapnya dengan bingung dan menjawab. Namun jawaban ini mengejutkan Gu Changge. Apakah alam abadi yang telah berhasil naik terhubung kembali ke tanah suci? Maka semua asumsinya sebelumnya harus dijungkir balikkan. Dia sudah berasumsi bahwa alam abadi itu tidak ada. Sama seperti pedang terbang abadimu, pedang itu awalnya dikirim kembali oleh seorang abadi yang naik dari Sekte Pedangku melalui kekuatan magis yang luar biasa. Lalu benda itu diwariskan turun-temurun melalui 2 atau 3 generasi Sekte Pedangku sebelum akhirnya sampai ke tanganmu. Sedangkan untuk benda-benda abadi lainnya, tentu saja juga dikirim kembali oleh mereka yang naik melalui cara-cara hebat.
Melihatnya tetap diam, Ye Qing melanjutkan. Tidak, masih belum tepat. Gu Changge mengerutkan kening, sejenak bingung. Apa yang terjadi pada makhluk abadi tua itu? Apa kau sudah melihat alam abadi dengan mata kepalamu sendiri? Mungkinkah dia mengalami masalah tepat setelah naik? Nak, jelaskan dengan jelas. Ye Qing mulai cemas. Masalah kenaikan adalah urusan setiap makhluk abadi duniawi. Gu Changge adalah satu-satunya yang menyaksikannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak penasaran? Aku tidak melihat alam abadi. Setelah senior Chen naik, dia pergi ke kehampaan misterius. Lalu kesadaranku menghilang. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi hanya menyelesaikan setengah kalimatnya. Dia tidak tahu apakah mengungkap sosok berjubah abu-abu itu akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan, tetapi untuk berjaga-jaga, dia menyimpan rahasia itu untuk sementara waktu. Ruang hampa, mungkin sama saja dengan melintasi kehampaan. Lagi pula, jarak yang dibutuhkan untuk naik mungkin jauh lebih besar, jadi teleportasi melalui ruang hampa lebih efisien dan nyaman. Melihat ekspresimu, kupikir orang tua abadi itu telah mengalami kemalangan. Saat Ye Qing berbicara, dia meliriknya dengan tatapan skeptis. Tetapi dia tidak dapat melihat kekurangan apapun, jadi dia hanya bisa menganalisis kata-kata Gu Changge secara rasional. Mungkin, jika guru tidak memiliki instruksi lain, saya bermaksud untuk kembali ke tempat pertapaan saya. Gu Changge mengangguk sedikit, berdiri, dan membungkuk. Menyadari bahwa dia merasa tidak enak badan, Ye Qing tidak memikirkannya dan melambaikan tangan untuk pergi. Bahkan setelah kembali ke ruang pertapaannya di aula utama, Gu Changge masih bingung. Kalau tidak salah, sosok itu pasti perwujudan kehendak dunia ini. Tapi kenapa muncul di kehampaan itu? Aku belum pernah melihat apa yang disebut alam abadi. Apa akibatnya senior Chen dipukul di antara kedua alisnya oleh jari itu? Tapi, ada orang-orang yang berhasil naik ke surga sebelumnya, menggunakan beberapa cara untuk terhubung ke tanah suci. Jadi, kisah kenaikan itu bukanlah kebohongan. Aneh, sangat aneh. Gu Changge merenungkannya, tetapi masih belum bisa menebak dengan tepat apa yang dihadapi Chen Changsheng. Tapi ia merasa itu bukan hal yang baik. Lagi pula, jika sosok berjubah abu-abu itu adalah kehendak langit dan bumi, maka menggunakan cara yang begitu kuat bukankah itu akan menguntungkan para kultivator? Sayangnya, kesadarannya yang lemah langsung lenyap setelah sosok berjubah abu-abu itu menunjuk jarinya, dan ia tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya. Karena belum melihat alam abadi, ia kini berada dalam dilema. Ketika seseorang menjadi cukup kuat, mereka ditolak oleh langit dan bumi, sebuah proses yang dikenal di kalangan kultivator sebagai kenaikan. Kultivator biasa perlu mengatasi kesengsaraan lagi di alam abadi terestrial. Tetapi bagi saya mungkin telah mencapai puncak dunia ini tepat setelah menembus alam abadi terestrial. Akankah yang disebut saluran kenaikan muncul sebelumnya? Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri sambil dengan santai mengeluarkan barang-barang pemberian leluhur Changsheng sebelum kenaikannya, sebuah segel kecil, sebuah payung kecil, dan sebuah manik yang dipenuhi esensi abadi yang kaya. Energi di dalam manik itu bukan lagi energi spiritual, melainkan esensi abadi yang istimewa dan tersublimasi. Melirik manik itu, Gu Changge yakin bahwa pasti ada alam abadi di baliknya. Tetapi mengapa dunia itu akan muncul? Dengan sebuah pikiran, panelnya sendiri muncul di hadapannya. Host, Gu Changge, Root Bonus, 2003. Comprehension, 1952. Skill, Seni Naga Pengendali Langit Kekaisaran, Seni Dingin Surgawi, Seni Kuning Misterius Langit dan Bumi, Seni Ki Ungu yang datang dari Timur. Alam, Alam Pribadi Sejati, Jangka Menengah 21/100 Kekuatan Sihir, Sedikit. Bakat, Transendensi, Perlindungan, Mata Dao, Hukum Langit dan Bumi, Gaib, Api Naga. Poin atribut, 126.330.000. Mungkin, aku baru akan tahu jawabannya saat aku menerobos ke alam abadi daratan. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia duduk bersila dan mulai berlatih tekniknya. Manik itu melayang di depannya, dan ia perlahan-lahan menarik dan memurnikan esensi abadi di dalamnya. Meskipun ia tahu bahwa mencapai alam abadi daratan kemungkinan akan menyebabkan masalah tak terduga. Ia tidak bisa menyerah pada jalan menuju keabadian hanya karena pengetahuan ini. Hanya kekuatan yang cukup yang dapat memberinya ketenangan pikiran. Setahun berlalu dalam sekejap mata selama masa retretnya. Gu Changge tetap menyendiri, berkultivasi selama periode ini. Manik yang mengandung esensi abadi telah disempurnakan sepenuhnya olehnya setelah hampir 2 bulan. Dan setelah menyempurnakan esensi abadi, ia berhasil menembus alam pribadi sejati akhir. Namun, Gu Changge tidak terburu-buru untuk muncul. Hingga hari ini, ketika aura Tao muncul dari tubuhnya dan aura alamnya melonjak kembali, ia akhirnya perlahan membuka matanya. Pengingat terus berdengung di benaknya, tetapi ia tidak menghiraukannya. Ia telah menerima hasil kultivasi harian dari rekan-rekan daunnya. Hanya dengan sekilas pandang, ia mengetahui perkembangan alam rekan-rekan daunnya saat ini. Rekan Dao, Liu Qingqing, menembus alam tak terbatas tahap akhir, dihadiahi pil pencerahan alam tak terbatas.
Rekan Dao, Liu Qingqing, menembus kesempurnaan alam tak terbatas, dihadiahi pil pencerahan alam tak terbatas. Rekan Dao, Wang Yue, menembus alam tak terbatas tahap akhir, dihadiahi pil pencerahan alam tak terbatas. Rekan Dao, Yuan Yabai, menerobos alam Tianmen tahap awal, hadiah, 1 pil pencerahan mendadak alam Tianmen. Rekan Dao, Dongfang Mingyue, menerobos alam Tianmen tahap tengah, hadiah, 1 pil pencerahan mendadak alam Tianmen. Sepertinya kecepatan kultivasi Qingqing meningkat pesat sejak tiba di Zhongzhou. Meskipun Qingqing sedikit lebih cepat daripada Yuer dalam setiap terobosan sebelumnya, perbedaannya tidak signifikan. Sekarang, hanya dalam setahun, dia sudah tertinggal 1 alam kecil. Aku harus membawa Yuer ke Zhongzhou setelah aku meninggalkan retret ini. Gu Changge bergumam pelan, memperhatikan pengingat terobosan alam para wanita. Energi spiritual Zhongzhou yang kaya dan kekuatan hukum langit dan bumi yang lebih lengkap masih sangat bermanfaat bagi para kultivator. Namun, selain para wanita, peningkatannya sendiri selama setahun terakhir adalah yang terbesar. Dengan sebuah pikiran, dashboardnya sendiri muncul di depan matanya. Host, Gu Changge, Root Bonus, 2003. Comprehension, 1952. Skill, Imperial Heaven Controlling Dragon Art, Heavenly Cold Art, Heaven and Earth Mysterious Yellow Art, Purple Key Coming from the East Art. Realm, True Person Realm, Perfection, 2/100. Magic Powers, sedikit. Talents, Transcendence, Protection, Daoai, Law of Heaven and Earth, Steel, Dragon Flame. Attribute Points, 126.330.000. Hanya dengan 1 kali retret, ia telah menembus 2 alam minor, mencapai Perfection of True Person Realm. Meskipun Mutiara Yuan Abadi berperan dalam hal ini, kecepatan kemajuannya sungguh menakjubkan. Bagi para kultivator biasa yang mencapai True Person Realm, setiap terobosan biasanya membutuhkan waktu 1 abad, dan bahkan mereka yang berbakat luar biasa membutuhkan waktu puluhan tahun. Namun, ia telah menembus 2 alam minor hanya dalam 1 tahun. Terlebih lagi, ia telah membuka 4 laut Qi, dan energi spiritual yang dibutuhkan untuk setiap terobosan alam adalah 4 kali lipat dari seorang kultivator biasa. Meski begitu, ia mampu mempertahankan kecepatan terobosan yang begitu mengerikan, dan ia merasa puas. Lanjutkan retretku, dan aku bisa menerobos ke alam penguasa sejati dalam 3 tahun. Tapi aku harus keluar dan mengurus beberapa hal dulu. Setelah menenangkan diri dan membiasakan diri dengan peningkatan yang dibawa oleh terobosanku baru-baru ini, ia meninggalkan ruang retret. Setelah meninggalkan ruang retret, ia ingin melihat apa yang dilakukan para wanita, tetapi terkejut mendapati bahwa ia adalah satu-satunya orang di aula. Aneh. Bergumam dalam hati, ia mengeluarkan jimat giok komunikasinya. Benar saja, ada cukup banyak pesan untuknya. Wang Yue memiliki pesan terbanyak. Aku sudah membuat perjanjian dengan keluarga kerajaan wilayah utara. Kapan suamiku bisa kembali menjemputku? Suamiku, sudah 6 bulan. Kapan kau akan kembali ke wilayah utara? Suamiku, baiklah, suamiku tersayang sedang bersenang-senang di Zhongzhou, benar-benar melupakanku, permaisuri kecil dari tempat terpencil ini. Hei, kapan suamiku tersayang akan datang menjemputku? Gu Changge melihat pesan-pesan itu dan tak kuasa menahan tawa. Ia pernah berpikir untuk mencoba menjalani hidupnya sebagai seorang permaisuri, tetapi hanya setelah 6 bulan, ia sangat ingin datang ke Zhongzhou lagi. Ia tak membuang waktu lagi dan langsung menjawab, aku telah mengasingkan diri selama setahun, dan maaf telah membuatmu menunggu. Aku akan kembali ke wilayah utara hari ini untuk menjemputmu. Ia kemudian meninggalkan aula dan mengunjungi gurunya jauh di dalam Gunung Pedang. Melihat Gu Changge, yang telah mencapai alam manusia sejati sempurna, ekspresi Ye Qing tetap tenang, tetapi kelopak matanya berkedut tak terkendali. Memang, hanya dalam 1 tahun, kau sudah mencapai alam manusia sejati sempurna. Dengan kecepatan seperti ini, tak lama lagi kau akan mencapai alam penguasa sejati. Dengan kemampuanmu yang luar biasa, begitu kau mencapai alam penguasa sejati, kau akan setara dengan semua makhluk abadi di bumi. Cek, tidak, bahkan sekarang, kau sudah memenuhi syarat. Setahun terakhir ini, beberapa makhluk abadi tua telah mendekatiku, berharap bisa menghubungimu. Ye Qing akhirnya menenangkan keterkejutannya dan berbicara perlahan. Bahkan ketika ia dipuji sebagai seorang jenius yang mendominasi 3 generasi, setiap terobosan ke alam yang lebih kecil membutuhkan waktu puluhan tahun di alam penguasa sejati, dan ia bahkan terjebak selama 100 tahun di alam terakhir. Anak ini, mencapai 2 terobosan dalam 1 tahun, sungguh mengerikan. Yang terpenting adalah, jika orang lain, melihat terobosan secepat itu, Ye Qing hanya akan berpikir mereka telah menguras habis kekuatan sumber mereka sendiri, atau telah mengguncang fondasi mereka, menggunakan metode licik untuk mengejar terobosan cepat. Tapi fondasi anak ini luar biasa kokoh, terutama tulangnya yang luar biasa kuat, yang praktis seperti senjata ajaib berjalan. Bagaimanapun ia berkultivasi, selama ia terus menerobos, fondasinya tak akan goyah. Semua ini berkat mutiara Yuan abadi yang diberikan oleh senior Chen sehingga ia mampu menerobos begitu cepat.
Kalau tidak, paling-paling ia hanya bisa menembus alam kecil. Gu Changge membungkuk dan menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Petik 2 petik 2. Apa maksudmu paling-paling, hanya alam kecil? Kau berada di alam pribadi sejati, bukan alam kondensasi Qi. Dalam setahun, kau telah menembus alam kecil. Kecepatan terobosanmu itu bahkan akan mengejutkan orang-orang tua itu, dan kau masih belum puas. Mulut Ye Qing berkedut, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Namun, saat menyebut Chen Changsheng, senior yang baru saja berhasil melewati kesengsaraan, Gu Changge tak kuasa menahan rasa penasarannya. Tadi, guru tersebut menyebutkan bahwa beberapa monster tua ingin menghubunginya. Ia hanya bertanya, guru baru saja menyebutkan bahwa beberapa senior ingin menghubungi saya. Saya ingin tahu apakah ada senior lain yang bersiap untuk melewati kesengsaraan. Ye Qing tanpa membuang kata dan langsung mengangguk, tentu saja ada. 2 di antaranya hampir mati. Meskipun mereka masih bisa hidup beberapa ribu tahun lagi, energi dan darah mereka akan menurun. Ketika energi dan darah mereka mulai menurun, mereka tidak akan punya kesempatan bahkan jika mereka ingin bertarung. Dengan hantu tua Chen Changsheng di depan mereka, mereka juga melihat harapan. Tentu saja, peluang mereka untuk berhasil melewati kesengsaraan kurang dari setengah peluang hantu tua Chen Changsheng. Meski begitu, kemunculanmu memberi mereka secercah harapan, jadi mereka tentu tidak akan melepaskannya. Jika kau bersedia membantu mereka mengatasi kesengsaraan, hadiahnya akan setara dengan yang ditawarkan hantu tua Chen itu. Satu senjata ajaib kelas atas mereka sendiri tidak akan terlalu mahal. Mendengar bahwa masih ada makhluk abadi duniawi yang berusaha melampaui kesengsaraan dan naik ke surga, Gu Changge punya ide. Terakhir kali, ia melihat kehampaan misterius dan Taois berjubah abu-abu melalui indera spiritualnya. Namun sayangnya, informasi yang ia peroleh terlalu terbatas, dan ia masih belum bisa membuat penilaian yang akurat. Jika ia punya beberapa kesempatan lagi, mungkin ia bisa melihat petunjuknya. Soal hadiahnya, tidak masalah lebih atau kurang. Ngomong-ngomong, manik esensi abadi itu adalah barang berharga. Aku ingin menambahkan satu permintaan lagi. Jika kau naik dan mengatasi kesengsaraan dengan bantuanku, kau harus meninggalkan 20% dari esensi abadimu sebagai hadiah, seperti yang dilakukan senior Chen. Gu Changge berbicara langsung tanpa ragu. Ini masalah kecil. Biasanya, setiap kali seseorang berhasil melewati kesengsaraan, mereka akan secara otomatis memadatkan mutiara esensi abadi, tetapi seringkali, hal itu diserahkan kepada murid mereka sendiri atau tanah suci, yang kemudian memilih siapa yang akan memurnikannya. Karena kau sudah memintanya, kesempatan ini tentu saja milikmu. Lagi pula, kontribusimu sangat penting. Ye Qing mengangkat bahu. Itu bukan permintaan yang tidak masuk akal. Dibandingkan dengan berhasil melewati kesengsaraan, itu bahkan tidak layak disebut. Aku ingin tahu kapan senior berikutnya akan melewati kesengsaraan. Desak Gu Changge. Paling cepat, 3 hingga 5 tahun, paling lambat, 10 hingga 8 tahun. Bertahan melewati kesengsaraan bukanlah hal yang mudah. Bahkan dengan bantuanmu, mereka harus melakukan semua persiapan yang diperlukan. Tapi karena kau tampaknya tidak menolak, aku akan memberi tahumu ketika mereka siap. Ye Qing memperkirakan dengan santai dan berkata, itu benar, guru, jika tidak ada hal lain, aku berencana untuk kembali ke wilayah utara dan menjemput istriku. Aku permisi dulu. Gu Changge mengangguk sedikit dan bersiap untuk pergi. Ada lagi, berapa banyak istri yang sudah kau temukan, nak? Ye Qing meliriknya dengan heran. Dia sudah pergi ke wilayah utara untuk menjemput istri, jadi mengapa dia pergi lagi? Semakin mampu, semakin banyak pekerjaan. Aku tidak takut kesulitan atau kelelahan, jadi wajar bagiku untuk punya lebih banyak istri. Gu Changge tersenyum canggung. Cek, lanjutkan saja. Menepisnya, Ye Qing tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Masa muda itu indah. Tidak sepertiku, kau sudah lama menyerah pada keinginan duniawi ini. Meraih keabadian adalah satu-satunya cita-citaku sekarang. Petik 2. Bahkan setelah meninggalkan Jianshan, Gu Changge berencana untuk langsung menuju wilayah utara untuk membawa Wang Yue ke Zhongzhou. Ia tidak berusaha bersembunyi di sepanjang jalan. Kemanapun ia lewat, para murid sekte pedang menatapnya dengan kagum, membungkuk hormat, dan berkata, kakak senior Gu. Bahkan para tetua sekte pedang, saat melihatnya, akan segera bergegas menyambutnya, salam, Santo Gu. Para tetua, khususnya, dapat dengan jelas melihat bahwa Santo Gu telah mencapai kesempurnaan alam pribadi sejati. Ia kemungkinan besar tidak jauh dari alam penguasa sejati. Kecepatan terobosan yang mengerikan ini benar-benar membuat mereka semua tercengang. Baru setelah Gu Changge meninggalkan gerbang gunung, seorang tetua sekte pedang yang menemaninya mendesah, apakah Santo Gu telah menjadi anggota sekte pedang kita selama 10 tahun? Ketika pertama kali memasuki gerbang gunung, ia baru berada di tingkat ke-7 alam tak terbatas, namun ia telah mengalahkan ratusan orang lainnya dengan niat pedangnya. Sekarang, hanya dalam beberapa tahun yang singkat, ia telah mencapai kesempurnaan dari alam pribadi sejati dan sedang dalam perjalanan menuju alam penguasa sejati. Aku belum pernah melihat bakat sehebat itu, apalagi mendengarnya, sebelum Gu Shengzi.
Bahkan semua jenius dan leluhur yang tercatat dalam teks kuno Sekte Pedang kita tidak dapat menandingi kecemerlangan Gu Shengzi. Fakta bahwa Master Sekte tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk merekrut Gu Shengzi bergabung dengan Sekte Pedang kita sungguh merupakan berkah terbesar bagi kita. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.